Halo semuanya, balik lagi di Copy Paste. Jangan lupa di-save. Sebelum kita mulai, kita mengucapin dulu selamat tahun baru 2025. Biarkan yang lalu berlalu, kita sambut yang baru. Iya, cakep. Bukan pantun, Oh, bukan pantun. Ibu. Iya. Sambil mikir kan? Ayo lanjutin. Tapi asik banget hari ini kita kembali di episode pertama di tahun 2025. Yes, Ya benar kan? ya. Setelah setahun kita nggak syuting ya, ini Betul. akhirnya kita bikin lagi. Dan kita bakalan kedatangan tamu-tamu yang hari ini pokoknya keren banget ya. Tapi sebelum itu, jangan lupa ya, bisa ditonton nih video-video yang lalu atau yang sekarang ini di YouTube channelnya Web TV Wonosobo. Iya, atau juga yang mau dengar di versi audionya bisa di 92,1 FM, radio pesanan stasiun informasi terbaik Bu setiap hari Minggu jam 8 sampai jam 10 ya. Yes, Jangan ketinggalan juga informasi terupdate dari kita-kita di Instagramnya di @pw.kreatif, ada juga di @pesonafm_wonosobo dan Di Web TV Wonosobo juga ada ya. Iya. Jadi silakan aja cari tahu keseruannya dan kira-kira bakal ada bintang tamu siapa aja. Nah, nanti kita update di sosial media. iya, dan keseruan hari ini tentunya bareng aku @fazalutria26. Bareng aku juga @andika_dede, jangan lupa pakai H. Hari ini kita akan kedatangan teman-teman kita dari jauh nih, negeri jauh. Negeri jauh ya. Negeri Negeri jauh. sendiri tapi berpetualang jauh. Jauh gitu. Ya Jadi kan? ada tamu kita datangkan spesial dari luar pulau dan memang kesini hanya untuk ketemu sama kita gitu ya. Keren, keren. Nggak Iya. sepede itu juga ya. Tapi nanti kita bakalan cari tahu lebih banyak. Ya, ini ada hubungannya sama ekspedisi, ya kan? Ada hubungannya sama apa ya, petualangan. Petualangan, ada juga soal kehidupan. Benar Iya ya. kan? Sosial ya ataupun lainnya lah. Jadi langsung aja kita Kita undang. undang guest star kita dari ekspedisi pelosok negeri, ada Kak Taskia dan juga Kak Nia. Yeay. Yeay. Biasa. Ekspedisi Pelosok negeri. Keren Ya. banget. Sebelumnya kenalan dulu nih dari mana dan siapa namanya? Oke, silakan Kak Dari Tata. saya dulu. Oke, baik. Perkenalkan saya Tazkia Nazila. Saya asalnya dari Bima, Nusa Tenggara Barat. Dan saat ini sedang kuliah di Mataram, di Nusa Tenggara Barat juga. Wow, Wah. jauh ya, Nusa Tenggara Barat. Tahu nggak? Gitu, Iyo. Iyo. Berarti kalau perjalanan apa? Udara lewat Lewat darat dan laut sih. Karena darat ini dan pulau. laut. Oh iya benar iya. juga. Darat sih. dan laut, ya. Berapa hari? 12 jam lebih. 12 jam. Mantap. Jauh juga ya. Oke, kalau sampingnya Kak Taskia? Oke, perkenalkan aku Nia Supiani. Aku aslinya dari Lombok Tengah, yakni Nusa Tenggara Barat. Sama-sama Nusa Tenggara Barat, tapi beda kabupaten kotanya aja. Beda pulau juga ya? Beda pulau. Oke, Lombok Tengah itu bagian paling pedesnya atau enggak? Enggak dong. Ya Lombok Tengah kan pas bikinnya. Kalau pinggir kan kulitnya beda. doang ya. Tapi datang jauh-jauh sampai ke Pulau Jawa. Ini emang tadi kan kita udah bahas dikit ya tentang ekspedisi. Oke. Ini sebenarnya bisa dijelasin dulu nggak sedikit tentang ekspedisi Ekspedisi pelosok pelosok negeri? Tuh. Oke, jadinya untuk ekspedisi pelosok negeri itu merupakan salah satu program yang ada di Yayasan Literasi Lumbung Lombok. Nah, jadinya ada sebuah yayasan yang berdiri pada tahun 2020 namanya Yayasan Literasi Lumbung Lombok yang pada awalnya bergerak di bidang kesehatan pada saat itu COVID ya. Dan kebetulan founder kita itu merupakan salah satu tenaga medis yang ada di RSUP Nusa Tenggara Barat dan beliau merupakan salah satu inisiator pemuda pelopor yang ada di Nusa Tenggara Barat. Jadinya beliau memang pada awalnya itu fokus di bidang kesehatannya saja, tetapi lambat laun ketika melihat kondisi yang ada di Lombok, khususnya di Nusa Tenggara Barat ini, ternyata ada beberapa hal yang terjadi di sana terkait dengan sosial lingkungannya, terkait dengan ekonomi pariwisatanya, terkait dengan pendidikannya, dan juga terkait dengan kesehatannya. Sampai pada akhirnya ekspedisi pelosok negeri itu dibentuk pada tahun 2022. Oh, Baru izinnya baru kemarin, dan ini kegiatan ke-6 kita yang ada di Desa Iker Tanam. gitu. Berarti bukan pertama kali ini? Bukan, malah ini kegiatan ke-6 kita. Tapi ini termasuk keren juga ya, sangat keren gitu. Karena jauh-jauh dari NTB gitu, terus kemudian menuju ke Jawa bagian tengah gitu. Ini kan lumayan perjalanan yang tidak mudah gitu.
Tapi kalau bisa dibilang apakah ini kegiatan pertama kali yang di luar daerah Lombok gitu atau pernah sebelumnya juga? Oke, ini kegiatan ketiga untuk di luar Lombok. Kegiatan pertama kami yang di luar Lombok itu di Jawa Timur, Pulau Bawean. Kemudian geser lagi ke lebih timur di Sumba, Nusa Tenggara Timur, dan akhirnya kegiatan yang ekspedisi pelosok negeri batch 6 ini di Jawa Tengah. Desa Ijin Merana. Oke. Ini kalau aku lihat juga kan pakai rompi-rompi volunteer ya. Berarti emang apa ya, menyerahkan diri sepenuhnya menjadi volunteer atau gimana, atau udah emang jadi bagian ini sejak tahun 2022? Ya, sebenarnya kalau dari tim ekspedisi pelosok negeri yang batch 6 kali ini itu kita berawal dari volunteer yang ada di ekspedisi pelosok negeri batch kedua pada awal tahun 2023, tepatnya di bulan Februari, dan lokasi pengabdiannya itu ada di Lombok, tepatnya Sembalun. Tahu Sembalun nggak, Mas? Mbak, tahu Sembalun nggak? Belum sih. Maksudnya tahu nggak? Rinjani deh. Rinjani aku tahu. Rinjani, nah jadinya Rinjani itu ini di Sembalun gitu. Nah jadinya kita pengabdian di sana itu untuk pertama kalinya, jadinya kita ber-7 orang dikumpulkan di sana dan akhirnya bisa menjadi pengurus pada batch ketiga kita, yakni pada batch ketiga itu di Karangsidemen namanya, di Kabupaten Lombok Tengah. Jadinya ya sejak saat itu kita memulai di dunia volunteer dan mencoba bagaimana sih kita bergerak sebagai pemuda ya, khususnya di bidang yang kita inginkan. Kan kadang-kadang kita sebagai pemuda bidangnya beda-beda ya. Dan alhamdulillah jadi 7 orang ini dipertemukan di bidang yang sama, yakni di dunia volunteer. Dan setiap tahunnya kita selalu melakukan rekrutmen dan kegiatan-kegiatan yang bisa berdampak ke orang lain. Keren banget sih. Tapi sebelumnya pengen tahu juga background pendidikannya tuh apa? Kalau dari Kak Taskia kan tadi kuliah di Mataram juga, itu ambilnya? Saya pendidikan. Oh, pendidikan, basicnya pendidikan. Kalau dari Kak Nia? Aku kemarin S1-nya di Ekonomi Syariah dan melanjutkan S2-nya masih di Fakultas Ekonomi tapi jurusan manajemen. Dan teman-teman yang lain juga di berbagai background, ada yang sosiologi murni, ada di yang kesehatan, ada yang di perfilman juga. Berarti ini tidak basis pada pendidikan ya sebenarnya, memang ini keinginan pribadi gitu ya. Keren loh ini loh. Wah, bukan tugas kuliah juga, bukan kiriman kampus juga kan, bukan delegasi kampus. Keren loh ini loh. Wow. Sorry, tadi jumlahnya berarti berapa orang nih yang tergabung? Khususnya di batch 6 ya? Kalau di batch 6 kali ini itu kita ber-34 dengan panitia. 34? Pesertanya itu 25 orang dari berbagai daerah yang ada di Indonesia, dan untuk panitianya itu kita ber-9 orang. Oke. Berarti kalau kepanitiaan itu emang berasal dari Lombok? Atau ada dari daerah lain juga yang akhirnya bergabung nih? Beda-beda. Yang dari Lombok kebetulan hanya saya dan Kak Nia. Ada yang dari Situbondo, ada yang dari Malang, ada juga yang dari Bandung, Palembang. Wonosobo belum ada ya? Belum. Nah, belum ada nih. Perlu. Ada Wonosobo. Aku boleh sih. Tapi emang aku selalu tertarik sama kegiatan-kegiatan yang berjudul ekspedisi ya, nggak tahu kenapa ya. Berbagai macam ekspedisi ini kan banyak banget dan selalu kayak menguak berbagai hal. Kalau ekspedisi untuk pelosok negeri sendiri ini kedepannya pengen kayak apa sih sebenarnya? Yang pengen digapai gitu, atau mungkin pengen diungkap gitu ya, biasanya ekspedisi kan? Sebenarnya kalau dari kita sendiri itu dari mulai bergabung di ekspedisi pelosok negeri sejak awal itu kan memang fokusnya itu di bidang pengabdian. Dan selanjutnya ada beberapa divisi-divisi atau bidang-bidang yang bisa nge-backup nih latar belakang atau background dari masing-masing teman-teman yang ada di luar sana. Terutama dari segi pendidikan, terus ekonomi pariwisatanya, ada sosial lingkungan, terus dari bidang kesehatan. Dan aku rasa untuk kedepannya itu kita ingin memfokuskan dan lebih lagi mengembangkan sayap untuk ekspedisi pelosok negeri itu untuk bisa lagi menggayat anak-anak muda, terutama yang batch 6 kali ini itu sangat salut sekali karena ada adik-adik kita yang masih SMA. 3 orang, ini mereka masih kelas 11 dan kelas 12, itu jadinya mereka menjadi salah satu yang kayak semangat juga untuk kita, karena
kita kan juga terhitung terlambat untuk terjun di dunia pengabdian, dan aku rasa mereka sangat keren sekali karena masih SMA tapi sudah mengetahui dunia pengabdian saat ini, dan mungkin untuk kedepannya sasarannya juga kita bakalan lebih ke adik-adik kita juga yang SMA, selain juga di teman-teman kita yang berstatus sebagai mahasiswa. Oke, nah ini menarik nih, salah satu yang menarik adalah soal pengabdian gitu ya, nggak semua orang mau mengabdi, menyempatkan waktunya untuk bisa berjuang untuk orang lain gitu ya. Nah ini kalau dari Kak Taskia dan juga Kak Nia sendiri, awalnya gimana kok sampai akhirnya mau terjun ke dunia pengabdian yang sebenarnya kan kalau dihitung untung rugi justru banyak ruginya gitu awalnya kalau dari segi tenaga dan materi gitu. Tapi apa gitu? Oke, kalau dari saya sendiri mungkin berangkat dari keinginan pribadi Kak. Saya mulai terjun di dunia volunteer itu ketika saya semester 5. Nah, saat itu mungkin saya merasa ilmu dari akademiknya sudah banyak nih, tapi pengaplikasiannya, implementasi di lapangannya seperti apa. Dan akhirnya mulailah terjun ke dunia pengabdian. Memang benar kalau saya dihitung untung rugi sepertinya banyak mengorbankan baik dari harta maupun dari tenaga. Tapi ada perasaan tersendiri ketika kita bisa ikut pengabdian masyarakat tersebut, dan lebih juga ke perasaan bisa mengimplementasikan apa yang sudah kita pelajari sih kalau dari saya sendiri. Oke, tanggung jawab intelektual gitu ya, itu ada gitu ya. Kalau dari Kak Nia gimana? Kalau dari aku sendiri sebenarnya kan aku orangnya yang aktif banget ya, aktif banget, nggak bisa diam dan lain sebagainya, dan aku mulai terjun di dunia volunteer itu setelah selesai sidang skripsi malahan. Udah selesai sidang baru memulai di dunia volunteer, dan itu menurut aku pribadi sangat terhitung terlambat sekali untuk terjun di dunia volunteer, dan memang harusnya kan udah kerja dan lain sebagainya, tapi kenapa sih masih memilih dunia volunteer gitu. Sedangkan banyak hal yang harus kita korbankan seperti waktu, materi dan tenaga, dan juga pemikiran ya yang banyak sekali terkuras, maupun dari segi mental itu sangat banyak sekali terkuras gitu. Jadinya ada kebanggaan tersendiri sebenarnya ketika kita berkunjung ke tempat baru, mengenal orang baru, disambut dengan baik, bisa memberikan sedikit ilmu yang kita dapatkan di dunia pendidikan, tetapi lebih banyaknya kita dapatkan adalah di ilmu sosial ketika berada di lapangan sih menurut aku. Itu tuh ilmu yang nggak bisa dibeli, ilmu nggak bisa dibeli, ilmu yang nggak bisa dibeli, yang hanya kita dapatkan ya udah komunikasi dengan masyarakat, orang-orang yang ada di sana. Malahan bukan kita yang memberikan mereka apa yang kita sudah dapatkan di dunia pendidikan, tapi malahan beliau-beliau, mereka-mereka yang banyak memberikan kita dampak untuk pribadi kita sendiri. Keren. Tapi aku setuju sih ya, aku setuju. Oh, aku sama Fajar juga pernah di satu komunitas dan kita jadi relawan bareng. Waktu itu kayak apa sih? Mengajar ya, Wonosobo. Oh, Wonosobo mengajar, ya. Namanya apa sih? Inspirator muda. Apa ya? Apa gitu lah, lupa lah. Itu udah lama banget dan aku kenal sama Fajar di situ tuh, dan emang di luar dugaan kita ya, kita dikasih tugas buat jadi fasilitator, kita ngasih pengetahuan apa, ternyata kita lebih banyak dapat dari mereka. Betul, karena itu seru sih. Karena bisa dibilang kita mungkin memberikan sedikit ilmu pengetahuan, tapi mereka memberikan ilmu kehidupan. Iya betul, Jadi itu. barter keilmuan dan mereka lebih paham kan soal betul itu sekali. gitu. Jadi keren banget sih. Oke, kalau kita masuk ke apa yang dilakukan teman-teman di Desa Igir Maranak gitu ya kan. Susah ya. Igir Maranak gitu. Desa Itu Igir tempatnya jauh, dingin, Betul sekali. jalannya kecil melewati jurang. Betul. Kenapa kemudian memilih di tempat itu dan apa yang dilakukan di sana? Oke. Kenapa memilihnya? Sebenarnya untuk kegiatan kelima kemarin, kita berangkat dari kegiatan sebelumnya dulu ya, sebelum ke kenapa sih milih di Desa Igir Maranak yang ada di Wonosobo gitu. Sebenarnya kegiatan kelima kemarin kita itu ada di Sumba, Nusa Tenggara Timur, dan itu memang perlu perjuangan yang lebih lagi untuk ke sana. Dan juga kemarin setelah membahas dan mengobrol dengan teman-teman, setelah kita di Lombok, setelah kita di Sumba, sepertinya kita perlu mencari tempat lain yang mungkin lebih menarik, yang belum kita datangi dan yang belum kita kunjungi. Sebenarnya kita ini tidak tahu apa sih itu Desa Igir Maranak. Secara keseluruhan kita hanya tahu Dieng. Pasti Dieng gitu. Orang pasti memikirkan kalau Dieng itu udah wisatanya, keindahannya, kedingin ya, hawanya dingin sekali gitu. Tetapi ketika kita mencoba
ini melalui Instagram kita gitu, ternyata banyak sekali teman-teman yang merekomendasikan untuk ada di Desa Igir Meranak. Nah, kita juga sebelumnya ada beberapa desa yang kita searching dulu di Google, karena kan kita belum ada tim ya yang ada di Wonosobo, jadinya agak kewalahan sedikit untuk menentukan lokasi pengabdian yang cocok dan pas dengan keadaan di Ekspedisi Pelosok Negeri sendiri, sampai akhirnya kemarin dapat informasi dan setelah itu kita melakukan survei lokasi. Kita melakukan survei lokasi. Datang langsung dari NTB. Wow. Iya, dari teman yang ada di Bandung yang lebih dekat. Okay. Yang lebih dekat, akhirnya teman-teman datang survei untuk menanyakan bagaimana kondisi yang terutama di 4 bidang tadi itu ya, apakah sesuai apa tidak dan lain sebagainya, dan sampai akhirnya kita memantapkan diri untuk di Desa Igir Meranak. Yang pertama kali untuk nyebut Desa Igir Meranak itu agak susah ya. Orang-orang tersebut juga susah nih nyebutnya. Agak susah, dan aku sangat tumben sekali untuk menemukan yang desa itu ya cuma di desa itu doang. Oh iya, yang nggak ada pecahan kan biasanya kalau yang dengan 288 kakak kurang lebih yang ada di Desa Igir Meranak itu seharusnya itu hanya menjadi satu lingkungan atau satu dusun kan, tapi ini tuh menjadi keunikan menurut aku yang menjadi satu desa gitu. Jadinya ya, dan alhamdulillah tapi dari pihak sana dan juga kerjasama dengan Samitra Lingkungan selaku partner kita untuk kegiatan ini tuh sangat mendukung penuh kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman dan disupport sekali dengan di pihak desanya sih. Itu yang sangat membuat kita terbantu untuk kegiatan kita, karena kan memang kebanyakan untuk rekrutmen, evaluasi lagi untuk mencari tahu ini tuh udah dapat ya melalui online semua. Oke, luar biasa. Jadi memang sebenarnya banyak hal yang dilakukan di sana ya oleh teman-teman, dan jumlahnya berapa orang? 34 yang di Desa Igir Meranak. Oke, tapi sebelum ngobrol lebih banyak ya, karena sebenarnya ini banyak banget yang bisa kita tanyain karena ini menarik banget, tapi kita ada beberapa fakta menarik nih soal Ekspedisi Pelosok Negeri. Kita lihat ya. Yang pertama, nah, ini salah satu fun fact dari teman-teman karena datang dari berbagai wilayah ya, apalagi Wonosobo ini kan unik dengan suhu udara, cuacanya gitu. Jadi teman-teman merasa kedinginan di Igir Meranak. Itu kan yang bikin aja tipe ya kan. Igir Meranak. Betul atau enggak nih? Saya dulu nih. Betul sekali. Betul sekali, karena daerah saya biasanya yang suhunya 30-an, karena Bima termasuk 30-an bisa suhunya sampai situ. Tiba-tiba nyampe di Igir Meranak suhunya 14, 13 ya. Itu betul-betul sampai membuat ini ya sulit tidur juga kadang jadinya karena belum terbiasa dengan suhu. Tapi udah ini riset dulu nggak? Memang di sana dingin dan persiapan kan yang paling penting logistik gitu kan, itu udah persiapan? Sudah. Oh aman ya. Selimut-selimut berarti pakai berapa? Satu aja lapis? cukup? Ribuan jaket, setelah jaket pakai lagi selimut. Wow, tapi emang Ditambah sleeping bag. waduh, panas sekali ya. Tapi emang kayak gitu. Bener. Sebenarnya kalau aku kan juga daerah sana ya tinggalnya, itu memang dingin banget, aku aja kaget. Oh, ibu tinggal di Igir Meranak? Enggak, deket sana. Oh, dekat. Tapi emang dingin ya. Walaupun sebenarnya teman-teman bisa menemuin suhu yang lebih dingin. Gimana? Di antara bulan Juli sampai September. Ya, Itu itu lebih bisa dingin minus. lagi. Iya, bisa minus. Harus nyobain. Harus sih kapan-kapan kesini lagi. Kalau Kak Nia gimana persiapannya? Untuk persiapannya itu ini juga kan kita tahu dingin dan lain sebagainya, ya itu tadi bawa sleeping bag, terus jaket tebal, terus ditambah lagi selimut itu. Tapi tidak menyangka kita sangat takut mandi ya. Iya pasti. Tapi jangan tanya di sini berapa kali kita mandi. Berapa harinya jangan. Ya, lebih ke tanya berapa hari sekali mandinya. Oke, coba kita ke fakta kedua. Oke, ini fakta yang kedua ya. Perjalanan paling jauh ke Sumba. Ini maksudnya dari Sumba kali ya? Peserta paling jauh mungkin Peserta dari paling Sumba jauh. gitu. Apa ya?
Kalau peserta paling jauh itu kita dari Jambi, Riau dan Kalimantan. Oh gitu. Tapi atau pernah ada juga kegiatan yang paling jauh di Sumba? Iya, sama tadi untuk peserta kita paling jauh juga dari Jayapura. 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 Namanya Kak Ama, dia divisi ekonomi pariwisata. Itu keren sekali sih. Dari Jayapura. Dulu itu kan dari Jambi, dari Papua, dari Lombok, dari mana? Kumpulnya di mana kalian? Di Jogja, Mas. Di Jogja. Berarti janjian gitu ya? Janjian. Online dulu, ada pembekalan online, kemudian juga kita melakukan pembahasan program kerja kan secara online. Nah, Jogja ini sebagai meeting point untuk kita sama-sama berangkat ke Desa Igir Beranak. Oke. Berarti sebagian besar itu baru pertama ketemu di Jogja itu, Dok? Betul. Emang baru pertama kali ketemu di Jogja secara offline. Jadi Kayak kadang-kadang itu ini teman kita ya, tapi kadang-kadang nggak saling sapa gitu. Kebanyakan gitu. Jadi by the way, ini bener teman kita apa enggak ya gitu. Kayak saling nunggu siapa nyapa duluan. Infoin di grup. Kalau nggak diinfoin di grup tuh baru saya dari lokasi yang sama. Tapi asik ya, meeting point-nya di Jogja. Terus armada sampai ke Desa Igir Beranak pakai Bus. emang bisa. Minibus. Dua minibus ya? Iya, pakai 2 minibus. Gimana waktu pertama kali lihat jalan yang se-ekstrim itu gitu? Sebenarnya sudah diantisipasi dari awal, itu jalannya kecil dan tidak bisa menggunakan bus yang besar. Itu jadinya kita mikir lagi nih dengan kondisi yang 34 orang, kalau kita pakai satu nggak memungkinkan. Jadinya kita pakai 2. Ini juga kita nimbang-nimbang lagi nih, 2 ini cukup apa enggak ya? Tentu logistik teman-teman banyak, barang bawaannya banyak, belum donasi juga dan lain sebagainya. Tapi alhamdulillah ya 2 bus cukup untuk 30-an orang dengan kondisi yang sangat jalannya panas kemarin ya. Kebetulan pas datang hari Jumat kemarin itu panas, lumayan mendukung Uni untuk perjalanannya nggak hujan gitu. Jadinya ya alhamdulillah ya teman-teman pas naik ke tanjakan ke ini Desa Igir Beranak itu agak kaget ya. Antara hidup dan mati nih ya Allah gitu. Kan ada satu tanjakan yang memang sangat curam kan dengan belokan yang wow luar biasa. Oke, next fun fact yang ketiga. Nih ya, yang ketiga menantang ekspedisi ke Pulau Bawean yang aksesnya susah dan gak ada sinyal. Oke. Kebetulan di Pulau Bawean saya jadi project leadernya untuk kegiatan, dan itu memang seperti kita lewat hutan sih lebih tepatnya, dan dia memang desanya yang di atas bukit. Dan sama seperti di Igir Beranak juga susah sinyal di sana. Ada sampai jadinya orang tua kesel juga Kak, jadi karena nggak ada kabar di hari-hari hari-hari di Pulau Bawean nggak bisa ngabarin, dan itu kalau mau dapat sinyalnya kita harus jalan cukup jauh lagi dari desanya baru bisa dapat sinyal. Benar, karena salah satu tantangan generasi kita sekarang yang paling susah dan paling menjadi kebutuhan primer adalah itu sinyal gitu kan. Jadi nggak ada sinyal tuh tantangan tersendiri gitu ya. Terus ini kesannya teman-teman yang tadi masih SMA dan masih muda-muda itu yang kayaknya kan scroll adalah bagian dari hidup ya. Dari mereka gimana tuh? Tapi kita sangat berusaha untuk membangun bonding dengan mereka supaya bagaimana cara mereka supaya ini untuk pertama kalinya mereka ikut, dan kita menanyakan apakah sebelumnya sempat ikut atau belum. Jadinya kita sangat berusaha untuk mendekatkan diri ke mereka untuk membuat mereka senyaman mungkin supaya apa yang mereka lakukan untuk pengabdian itu bukan menjadi beban sebenarnya, tapi untuk menjadi pembelajaran ke depannya. Itu yang selalu kami tekankan ya dari tim sendiri, untuk bagaimana mereka ya enjoy aja gitu. Ya ketika ada program kerja silakan program kerja gitu. Tapi untuk sinyal kita perlu naik sedikit ya. Dan kita selalu bilang kalaupun orang tuanya cari dan lain sebagainya, minta tolong aja untuk hubungi tim langsung gitu. Supaya nanti kita yang bakalan nge-backup kondisi teman-teman yang ada di sana. Tapi ini ada sempat culture shock gitu nggak sih, kan orang baru semua ya, baru kenal, tinggal bareng, tiba-tiba nggak ada sinyal, itu nggak kebayang sih ya. Sempat ada itu nggak rasa kayak gimana guilty gimana gitu. Terutama untuk ini pengondisian timnya ada nggak, atau justru lebih solid, atau sempat ada intrik juga gara-gara kendala itu gitu? Oke, kalau itu persoalan yang seperti itu ya wajar ya, di setiap tim ada gonjang-ganjing Tetap ada ya. Nggak mungkin bakalan
seperfect itu untuk kita mengerjakan suatu kegiatan, apalagi ini tuh membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk kita persiapan gitu. Nah tapi syukurnya itu ketika teman-teman di lapangan, terutama dari tim itu ya, mereka sangat ngebantu sekali untuk ketika sudah di lapangan. Jadinya kan kalau ada tupoksi masing-masing gitu, misalkan divisi pendidikan ada dari tim yang memegang mereka, yang basicnya di pendidikan, terus di divisi ekonomi pariwisata ada teman kita satu tim yang merupakan salah satu duta Parekraf Indonesia. Jadinya itu dia sudah malalang melintang di dunia Parekraf. Terus selanjutnya itu yang nge-backup teman-teman di divisi ekonomi pariwisata. Terus di bidang kesehatan ada tim kita yang sudah bekerja di salah satu rumah sakit yang ada di Bekasi, yakni profesinya sebagai apoteker. Jadinya teman-teman juga sangat bisa mengkondisikan terkait dengan di bidang kesehatan. Terus yang ada di bidang sosial lingkungan, salah satu teman kita juga sekarang sedang melanjutkan studi S2-nya di UGM. Itu juga sangat expert sekali di bidangnya. Jadinya kita sama-sama saling nge-backup untuk bisa menyelesaikan masing-masing tanggung jawab itu, sehingga aku juga selaku project leader dan penanggung jawab untuk kegiatan ini tuh sangat merasa terbantu dan sangat merasa bisa menyelesaikan program kerja, juga dibantu lagi dengan fasilitator lokal atau warga-warga yang ada di sana, terutama ibu-ibu PKK yang sangat membantu kita sekali, mulai dari segi konsumsi. Beliau yang membantu kita untuk bisa kan kalau perut kosong apalagi dingin-dingin kan sambil program kerja gitu lapar ya gitu. Jadi dapat support penuh juga dari warga lokal di sangat support penuh. Berarti warga lokal sangat mendukung dan terbuka dengan kegiatan yang terbuka dan dilakukan. menyambut sekali kedatangan kita yang ada di sana. Dari hari pertama ya, dari hari pertama sampai nanti penutupan. Oke. Masih adakah? Adakah untuk fun fact yang keempat? Kita tunggu nih ya. Untuk fun fact yang keempat. Ini dia. Peserta tidak rewel minta jalan-jalan. Peserta tidak rewel. Karena diingatkan kalian tidak holiday. Tapi tetap bakalan jalan-jalan. Harus. Iya sih. Tapi mungkin salah satu yang jadi trigger buat mungkin teman-teman yang masih muda kan karena mereka penasaran dengan tempat yang jauh. Betul. Ya kan keindahannya seperti apa. Itu juga terjadi di dalam tim atau seperti apa? Kalau seandainya dibilang seperti itu ya pasti ada niatan awalnya seperti itu. Cuma alhamdulillahnya sekali di ekspedisi pelosok negeri Batch 6 ini belum menemukan ya. Tidak ada menemukan peserta yang tiba-tiba chat Kak mau daki perahu nggak ada ya? Ada sampai sekarang. Berarti ya betul-betul kalau bisa dibilang di pelosok ekspedisi pelosok negeri Batch 6 ini teman-teman betul-betul fokus di proker. Nah itu mungkin fokus prokernya juga karena bantuan dari teman-teman Samitra yang betul-betul memberikan kita leluasa sekali bagaimana kita memberikan ide dan kontribusi kita di desa tersebut. Kemudian juga warga lokal juga yang sangat betul-betul seperti yang Kak Nia sebutkan tadi membantu banyak kita untuk baik dari logistik, kemudian juga baik dari saran-saran dari masyarakat juga itu salah satu membuat teman-teman pengabdiannya tidak rewel minta jalan-jalan dan lebih fokus ke program kerjanya. Iya. Oke. Mungkin salah satu alasan kenapa tidak minta jalan-jalan karena desa Igir Meranang ini mungkin bisa dihitung sebagai jalan-jalan itu sendiri. Iya benar. Mereka nggak minta jalan-jalan sih, tapi lebih ke jajan. Gitu. Jauh dari akses jajan. Karena daerah dingin juga tuh biasanya emang konsumsi lebih banyak kan ya, pembakaran lebih perlu. Mau nge-grab juga jauh Jauh bener, kasihan tukangnya ya. Oke, itu dia beberapa fun fact tadi mengenai ekspedisi pelosok negeri yang luar biasa banget. Ternyata kita perlu berbangga dengan anak-anak muda yang setuju. Setuju kata-kataku dong. Oh iya, yang peduli dengan apa yang harus dilakukan untuk masyarakat, kembali ke masyarakat, tanggung jawab intelektualnya itu benar-benar dilakukan gitu ya. Benar. Nah sekarang kita mau geser ke segmen selanjutnya. Boleh. Kita pengen ngapain nih Kak? Kita bakalan membahas, ada beberapa video nanti yang bakal ditampilkan. Kita tinggal react aja terhadap video itu ya. Jadi kita langsung aja ke Wi-Fi area. Bagi passwordnya.
Yes, sekarang saatnya buat kita masuk ke Wi-Fi area. Betul. Ada beberapa video ya, nanti kita tonton dulu dan silakan nanti boleh kasih reaksi masing-masing ya. Kita juga belum tahu nih videonya apa ya, jadi kita langsung aja cek. Ini dia video yang pertama. Oke, video yang pertama ini adalah sebenarnya sempat tren ya. Jadi seorang relawan terus pergi ke suatu daerah tuh sempat ngetren banget. Sama kayak FOMO olahraga lah bisa dibilang. Oh iya, Itu kan ramai banget. Termasuk banyak juga Gensi yang kemarin bikin video kayak gitu tuh. Jadi relawan ini pergi ke sini ternyata menemukan banyak hal. Kalau dari teman-teman sendiri gimana? Kalau dari aku sendiri, aku setuju sih Setuju ya? dengan apa yang kalimat-kalimat tadi itu ya, karena memang kita banyak hal menemukan orang ini, hal-hal baru yang kita dapatkan selain teman dari berbagai daerah untuk menggampangkan kita ketika keluar daerah terutama ya, jadinya bisa mengurangi pendanaan. Oh iya, benar. berkat relasi. Ya, tuh, berkat relasi terjadi. gitu. Jadi tinggal telepon aja di mana gitu, ini dan lain sebagainya. Dan tapi mereka semua itu sepengalaman sampai sejauh ini yang mereka sangat menyambut baik dan sangat menerima kita dengan baik gitu. Jadinya ada feedback besar setelah kita melakukan pengabdian itu, selain apa hal yang kita dapatkan di pengabdian, terutama kenal dengan masyarakat yang ada di sana, budayanya terutama. Kita belajar budaya, terus belajar tata bahasa, adat istiadat yang ada di sana. Itu sih yang Seru ya? Seru Betul, banget. seru banget. Wow, jadi Mau nambahin mungkin Kakak Tata nih. Kayaknya nih ada yang pengen diceritain nih Iya, kayaknya. ayo Kak Tata. Dari saya sendiri lebih ke bahasa sih, belajar bahasa. Jadi biasanya volunteer-volunteer yang dari luar Pulau Jawa khususnya, jadi saling nanya bahasa daerah nih. Saling nanya bahasa daerah dan akhirnya punya kosakata baru terus. Nah, coba sekarang karena Bahasa Jawa. sama-sama dari NTB nih, tolong. satu bahasa lokal sana yang beda sama sini apa? Apa Yang ya? ikonik, misalkan bagus gitu apa di sana bahasa daerah? Oke, Kak Tata apa? Kalau Bima apa? Bagus, gaga. 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 Kayak aku ya, gaga. Kalau Lombok Solah. Solah. Solah bukan sholat ya. Solah. Gaga. Kalau cantik di Bima apa? Tika. Tika. Oh, Tika. Tika. Kamu Faza, bukan Tika. Tapi kalau aku apa? Ingetin Aku aja. juga. Mada. Mada Tika. Itu nama orang nggak sih Mada sama Tika? Iya. Iya sih. Iya benar. Mada sama Mada Tika. Tika. Kalau di Kalau di Lombok, kalau cantik itu Inges. Ingat. Kalau aku bahasa halusnya itu tiang. Tiang. Bukan Inges. tiang penyangga ya. Bukan. Tiang. Kalau di sini tiang orang. iya. Iya betul. Iya, tiang sanes. Orang lain. Orang maksudnya. lain. Berarti Mada Tika atau tiang Inges. Inges. Tiang. Kalau bahasa Jawa. Bahasa Jawa dong, ayo. Apa? Cuma bisa monggo. Iya, Ya. benar. Terus. Apa? Panjenengan. Sampun. Sampun. Terima kasih apa? Terima kasih. Matur nuwun. Iya. Kalau ini dong khasnya Wonosobo kan penyebutan diri kan agak khas. Apa itu? Tahu Apa nggak? coba tahu nggak? Aku kalau tadi Tika, Mada dan Tiang. Nah kalau Wonosobo apa? Ada yang tahu khas? Ya tolong. Ayo. Apa Saya coba? belum cari tahu. Kalau di sini Nyong. Nyong. Kalau PE. misalkan saya cantik, Nyong Ayu. Nyong Ayu. Iya. Nyong Ayu. Kayak sambil sombong ya mukanya nyebelin ya. Nyong Ayu. Yang ayu. Memuji diri sendiri. Sekalian. Gak apa-apa. Itu kan cinta diri sendiri. Ah, tapi Boleh. Tapi aku paling suka Mada Tika. Mada Tika. Wih, asik banget sih. Itu ntar ternyata. diinget-inget terus dia tuh. Coba Padahal- aja. Tapi itulah uniknya Indonesia. Satu NTB, masih satu NTB walaupun ya mungkin lebar gitu ya, tapi ternyata punya bahasa yang Berbeda. sangat berbeda. Beda Sangat banget. berbeda. Wow, keren banget loh Indonesia loh. Wih. Makanya kenapa kemudian keilmuan linguistik bahasa itu sangat menarik ya Kak ya. Apalagi bahasa Arab. Coba aku cantik gimana? Bahasa Arab. Ana Jamilah. Ana Jamila. Kalau ganteng boleh kali. Iya, boleh. Ana Jamil. Ana Jamil, Saipul.
Oke, lanjut. Masih ada video ya? Yuk, video kedua yuk. Aduh, beda lagi nggak sih? Beda lagi. Takkan berhenti melangkah. Air mata Yang biasanya jadi penutup indah ya. Ini kan bentar lagi selesai ya. Iya, betul sekali. Besok nih. Terbayang nggak sih ada di situasi kayak gitu? Sangat terbayang sepertinya karena hampir di setiap kegiatan pengabdian kalau selesai itu sudah bakal nangis bareng-bareng sama adik-adik sama masyarakatnya. Dan yang paling membekas kalau saya itu pas kegiatan di Bawean itu kami sampai dikirimkan oleh-oleh dari masyarakat Bawean untuk kami bawa ke rumah masing-masing. Itu sampai 3. Ya. Ya, walaupun nggak datang saat itu bukannya belum bisa datang ya. Kegiatan Bawean itu tetap dikirimkan oleh teman-teman di Bawean. Jadi rasa kekeluargaan kalau sedang volunteeran itu walaupun 7 hari tetap kerasa melekat sekali sih kalau untuk saya. Luar biasa ya. Ini menjadi salah satu yang membekas ya. Kalau Kaknya gimana? Ya, betul sekali. Setiap pengabdian di IPN, karena pengabdiannya cuma di IPN doang ya. Dari batch kedua, ketiga, 4, 5, dan 6 kali ini tuh memang kekeluargaannya sangat terikat sekali. Terus sering dikirimkan oleh-oleh, diantar sampai ke pelabuhan gitu. Kemarin kayak di Sumba juga kita diantar sama pemuda-pemuda yang ada di sana karena kita sangat udah bestie sekali nih, sudah sangat bestie sekali. Sampai kita pulang pun sampai sekarang komunikasinya masih sama. Terus warganya juga nangis-nangis gitu. Kita juga merasa sedih karena ya gimana ya, 1 minggu itu waktunya singkat. Tapi maknanya tuh gak bakalan hilang gitu, memorinya tuh gak bakalan bisa ke format gitu. Jadinya ya sangat bersyukur sekali di setiap lokasi pengabdian itu selalu dipertemukan dengan warga masyarakatnya yang sangat welcome, menganggap kita sebagai anak-anak mereka, menyambut baik dan mengajarkan kita banyak hal terkait dengan apa yang ada di setiap lokasi pengabdian. Gitu. Wah, keren. Kasih semangat dong nih buat teman-teman dari Ekspedisi Pelosok Negeri ya. Kebayang sih serunya dan pastinya bakalan nagih ya, karena emang berbagai macam kegiatan, jadi relawan, ketemu banyak orang, ketemu teman-teman baru, itu emang bikin nagih sih. Bikin nagih banget ya. Semoga apa yang dilakukan oleh teman-teman ekspedisi pelosok negeri ini tentu akan memberikan dampak yang positif untuk Wonosobo, terutama untuk pemuda-pemuda di Wonosobo ya. Yes. Gitu. Gimana caranya untuk bisa melakukan pengabdian, mengaplikasikan apa ya, value dirinya yang positif, nggak cuma hanya ilmu pengetahuan ya, tapi apa yang kamu punya, skill dan lain sebagainya itu bisa diberikan kepada orang lain, gitu ya. Dan kita belum mau berpisah, setelah ini kita masih ada satu segmen lagi. Yes ya, segmennya agak beda. Dari tadi kita udah ngobrol banyak panjang lebar, agak serius. Nah, kita mau refresh dulu ya. Kita bakalan main game, dan gamenya apa? Nggak tahu ya, nanti bakalan dikasih tahu bareng. Jadi langsung aja, ini dia main bareng Mas Kuy. Yeay, seperti biasa di segmen ini main bareng kita akan kedatangan joki ya. Iya, Joki game. joki. Kita punya joki game. Jadi ini adalah bukan seseorang ya, karena kadang ganti-ganti sih. Tapi nggak pernah kelihatan mukanya aja, cuma suaranya doang. Ya, jadi nggak usah kaget ntar ada suara entah dari mana ya. Yang biasanya dia akan ngasih kejutan buat kita di akhir segmen ini ya. Tapi ya kita lihat aja nanti bakalan ngapain dia. Langsung aja kita panggil. Ini dia Alecha. Kalau kamera nggak bisa ke sana ya, lucu tahu tuh. Halo Kak Dia dan Kak Tata. Halo. Kali ini kita punya game, pasti udah nggak sabar ya. Kita mau tebak-tebakan ya. Aku kasih contoh. Main bareng. Contoh. Mata apa yang nggak pakai kacamata? Mata Mata apa yang nggak pakai kacamata? Matahari.
Matahari bener. Terus yang bener yang mana? Mata-mata. Terus jawabannya bener yang mana? Mata kaki. Mata lagi, oke. Oh, tebak-tebakannya gitu ya. Oke. Oke, nanti yang tidak bisa menjawab akan dikasih punishment. Punishmentnya dicoret. Oke. Oke, sudah siap ya? Oke. Sudah siap? Siap. Kita jawab, tapi sebelumnya tolong siapkan bel dulu. Ayo. Ayo, aku Faza dulu. Faza yang udah punya, Faza udah punya. Uhuy. Tuh. Aduh. Apa ya? H. H doang. Nah, Kick. oke. Aku ya. Q. Ayo. Oke ya, cepet-cepetan jawab ya. Masih kecil hitam, tapi kalau sudah besar jadi putih. Apakah itu? Jadi masih kecil hitam, tapi kalau sudah besar jadi putih. Apakah itu? Masih kecil Kita. besar Udah jadi besar putih. jadi Putih. Jadi putih. Baru pertanyaan pertama ya. Apa ya? Ayo. Ha. Rambut enggak? Wih. Oh, rambut. Ya, masih kecil. Ada kecil. Iya sih, bener sih. benar. Masih kecil. Ada kalau udah tua putih semua ya. Iya. Bener. Oke, teman-temannya Oke, dicoret apa? ya, nggak bisa. Pertanyaan yang kedua ini gampang. Ini berapa pertanyaan ini? Biar kita kehitung. Berapa? 7.000 ya? 7.000 pertanyaan ya? Ya Allah. Ini gampang ya, ini gampang, sangat gampang. Yang mana ya? Ini gampang. Dipeluk bukan anak, dipetik bukan buah. Apakah aku? Dipeluk bukan anak, dipetik bukan buah. Siapakah aku? 1, Dipeluk bukan 2, anak, dipetik bukan 3, Ha. 4. Gita. Kok bisa? Kok bisa sih? Yeay. Kok bisa sih? Ya Allah, paling nggak bisa nih kayak gini. Pertanyaan keempat. 3. 3. Salah, coret. Ini dengarkan baik-baik. Ini pertanyaannya sangat singkat ya. Yang panjang aja nggak bisa. Sepeda apa yang tidak bisa dicet? Sepeda apa yang tidak bisa dicet? 1, 2, Kick. 3. Spiderman. Bukan. Aduh, apa ya? Sepeda yang nggak bisa 5, dicet. 6, 7, Sepeda. 8, 9, 10. Apa jawabannya? Jawabannya sepeda yang hilang. Kita dulu. Sepeda. Sepeda yang hilang. Pegang aja nggak bisa ya. Saling Susah. mencoret kata kreatif. Yang apa? Yang salah dicoret. Ya. Pertanyaan selanjutnya. Waduh, masih ada. Kalau tengkurap berisi, tapi kalau tengadah malah kosong. Apa itu? Kalau tengkurap terisi, kalau tengadah malah kosong. Siapakah aku? 1, 2, 3. Ember. Apa ya? Ember bolong. Apa nih? Kayaknya Ember nggak bolong. 10. Apa dong? Jawabannya Gayung. topi. Ceritanya. Ini kepala. 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 Gimana sih? Isinya kan kepala. Gimana sih gitu aja nggak bisa? Kreatif nyuruh saling mencoret satu sama lain. Ya. Pintu apa yang kalau didorong oleh banyak orang tapi nggak bisa dibuka? Pintu apa yang kalau didorong oleh banyak orang tetap tidak bisa dibuka? Pintu rezeki. Oh bukan ya? Oh bukan ya? Apa ya? Dicoret. Yeay, coret bertiga kan? Coret bertiga ya, ayo. Ayo coret bertiga yuk. aduh. Aku ikhlas. Enggak ikhlas ini, enggak Kali ikhlas. ini kita nggak ikhlas. Ayo. Dia selalu berada di atas presiden, Pohon. menteri atau pejabat.
tapi dia tidak punya jabatan dalam Kiu. pemerintahan. Uhuy. Tukang cukur. Uhuy. Di atas. Peci. Kasih coba. Akhirnya aku benar. Oh iya. Akhirnya aku benar. Setelah berapa coretan? Sedih, tuh, Mbak? sedih. Yeay. Thank you, Alecha. Terima kasih di Alecha selanjutnya ya. Agak aneh emang ya permainan ini ya. Tapi nggak apa-apa. Makasih juga udah berbagi keseruan ya. Dan pastinya terima kasih juga buat teman-teman dari Ekspedisi Pelosok Negeri. Boleh ketemu sekali lagi. Keren banget ya. Sebelum kita mengakhiri ini, aku pengen nanya dulu. Setelah dari Igir Meranak, Ya. rencana pengennya kemana? Nah, ini. Pengennya kan? Pengennya boleh dong. Pengennya. Pengennya nih. Dari Kania dulu Kania deh. dulu Pengennya deh. kemana? Kalau dari ini kan kita udah ke Nusa Tenggara Timur, udah ke Jawa, udah di Nusa Tenggara Barat, pengennya lebih ke ini ke Sulawesi lah atau Sumatera bisa gitu. Rencananya ya maunya kita bisa ke Banda, nanti tuh teman-teman banyaknya pengen ke Banda sih. Banda. Sekalian berlibur gitu Iya. ya. Kan pakai backsoundnya udah ada kan. Banda 1 jam. Daerah 1 jam. Oke, kalau Kak Taskia. Hampir sama sepertinya. Mau ke wilayah timur di Sulawesi ataupun di Maluku. Kalau bisa. Wow, boleh ya. Tapi sebelum ditutup ini apakah nanti di batch selanjutnya juga membuka lagi volunteer untuk yang lain? Siapa tahu nih ada masyarakat Wonosobo yang pengen ikut, bisa disampaikan gimana caranya kalau pengen. Oke, tentunya setiap batch itu kita rekrutmen ya. Mungkin nanti setelah 1 bulan kita melaksanakan kegiatan ini, tentunya kita ada rekrutmen. Terus selanjutnya kita selalu ada rekrutmen brand ambassador, desain grafis, dan tim-tim yang lainnya yang bisa nanti join menjadi tim. Pantengin terus Instagram @ekspedisi_negeri. Nanti di sana ada beberapa rekrutmen yang di luar dari volunteer yang bisa bergabung untuk belajar menjadi tim langsung dari Ekspedisi Pelosok Negeri. Terus selanjutnya nanti untuk rekrutmennya itu kita ada 3 tahapan. Jadinya ada fully funded, ada partial funded, dan ada self funded. Nah, jadinya teman-teman nih yang mau dibiayai langsung dari tim Ekspedisi Pelosok Negeri boleh banget ikut melalui jalur fully funded. Terus selanjutnya teman-teman kalau mau ada ini kan potongan harga ya, khusus dari tim Ekspedisi Pelosok Negeri, teman-teman juga bisa mengikuti sampai dengan tahap partial funded. Tapi ini ada juga teman-teman yang mau gampang aja deh, langsung aja gitu. Teman-teman bisa ikut melalui self funded. Jadinya silakan teman-teman yang ada di Wonosobo, pemuda-pemudi, remaja-remaji, generasi muda, silakan untuk ikut dan bergabung di tim Ekspedisi Pelosok Negeri batch selanjutnya. Kita sangat terbuka untuk seluruh pemuda-pemudi yang ada di Indonesia. Iya ya, jadi langsung pantengin terus Instagramnya karena sesuai pengalaman aku pernah mau daftar yang fully funded tapi nggak bisa karena kuotanya udah tutup. Biasanya kan kayak gitu ya. Iya, Jadi betul. silakan langsung cepet-cepetan di follow Instagramnya Ekspedisi Pelosok Negeri. Yes. Oke. Ya, boleh aja pokoknya langsung ke sana, dan jangan lupa buat mungkin yang baru nonton video ini sekali, cek juga video-video sebelumnya. Kita kedatangan banyak banget tamu-tamu yang luar biasa, termasuk hari ini juga luar biasa dari Ekspedisi Pelosok Negeri. Semoga sukses terus. Sampai ketemu lagi di ekspedisi selanjutnya. Ya, pokoknya seneng banget bisa ketemu teman-temannya. Tepuk tangan dulu dong untuk teman-teman Ekspedisi Pelosok Negeri. Yang pasti sehat selalu ya. Amin. Dan akhirnya itu dia perjalanan panjang kita, ngobrol banyak dengan mereka gitu ya, dan tentunya mewakili teman-teman yang lain ya Dede ya. Jadi untuk kalian yang mau nonton dan juga update kehidupan soal PW Kreatif bisa pantau terus di Instagramnya @pw.kreatif atau juga di Instagram @pesona_fm Wonosobo. Iya, jangan lupa juga cek di Instagramnya Wonosobo
Official TV ya. Ya. Wonosobo Web TV lah, pokoknya lah cari aja lah, pokoknya lengkap. Di Radio Pesona juga bisa. Kalau bingung listnya gimana tuh saja Radio Pesona FM, nanti keluar aja pokoknya ya, nggak usah bingung-bingung ya. Dan yang pasti ini adalah jadi penutup jumpa kita. Makasih sekali lagi buat teman-teman semuanya. Ketemu lagi di video selanjutnya. Tonton terus Copy Paste. Jangan lupa di Dadah.